Hai everyone, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Kasus hari ini tentang penculikan anak dari seorang artis Taiwan. Yuk, kita langsung ke pembahasannya. Wanita cantik ini bernama Pai Pingping. Dia tumbuh dalam keluarga yang sangat miskin. Dia dan saudaranya yang berjumlah 12 orang sudah mulai bekerja di usia muda. Bahkan Pai Pingping sudah mulai bekerja sejak berusia 7 tahun. Walaupun tumbuh dalam keluarga yang sangat miskin, Pai Pingping kecil mempunyai satu mimpi, yaitu ingin menjadi seorang penyanyi. Dia mulai mengikuti berbagai kejuaraan nyanyi. Bakat menyanyi Pai Pingping mulai dikenal masyarakat luas ketika ia berhasil memenangkan kejuaraan perlombaan menyanyi yang diadakan oleh sebuah stasiun TV Taiwan pada tahun 1973 saat ia berusia 18 tahun. Karirnya cukup gemilang, tapi ia tidak puas. Ia ingin juga mencoba berkarir di dunia perfilman. Ketika Pai Pingping berusia 20 tahun, tepatnya pada tahun 1975, perusahaan film Shochiku dari Jepang datang ke Taiwan untuk mencari pendatang baru di dunia perfilman. Pai Pingping berhasil mengalahkan lebih dari 3.000 kontestan yang turut berpartisipasi mengikuti lomba tersebut. Hadiah yang ia menangkan berupa tawaran mengikuti kursus menyanyi dan akting di Jepang. Pai Pingping segera berangkat ke Jepang. Di Jepang, selain menjadi penyanyi, dia juga bermain dalam beberapa film. Ketika karirnya sedang menanjak, Pai Pingping bertemu dengan penulis komik Jepang bernama Ikki Kajiwara. Mereka pun mulai berkencan dan menjadi sepasang kekasih. Dan kemudian Ikki Kajiwara melamar Pai Pingping di taman hiburan. Lamaran yang romantis itu membuat Pai Pingping terharu dan setuju untuk menikah pada tahun 1979. Tak lama setelah menikah, Pai Pingping hamil anak pertama mereka. Tapi hal itu malah membuat Ikki Kajiwara lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah. Dan itu membuat Pai Pingping merasa kesepian. Dan dia mulai mencurigai suaminya. Hingga pada suatu hari, saat musim dingin, Pai Pingping mengikuti suaminya ke sebuah hotel dan memergoki suaminya sedang berselingkuh dengan seorang artis Jepang. Karena kecewa, Pai Pingping akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Jepang dan kembali ke Taiwan dalam keadaan hamil. Kemudian pada 23 Juni 1980, lahirlah seorang putri yang cantik yang diberi nama Pai Soyen. Tak lama kemudian, Pai Pingping kembali mencoba mengadu nasib di industri musik, film, dan juga sebagai presenter. Dia menjadi terkenal, dan kehidupannya di Taiwan menjadi lebih baik. Hingga suatu hari, terjadilah peristiwa paling menyedihkan dalam hidupnya. Pada pagi 14 April 1997, Pai Soyen yang berusia 16 tahun dan masih duduk di sekolah menengah, seperti biasa dia pergi ke sekolah. Tiba-tiba datang sebuah mobil van berhenti dekat dengannya. Ada 3 penculik keluar. Mereka adalah Chan Ji-sing atau Achen, Gao Tianmin atau Akau, dan Lee Chun-sen atau Alin, menarik Pai Soyen masuk ke dalam mobil dan melaju dengan kencang. Penculik kemudian mengirimkan sebuah paket ke rumah Pai Pingping. Betapa kagetnya mereka melihat isi paket tersebut. Di dalamnya ada potongan jari kelingking, 3 foto Pai Soyen dalam keadaan terikat, dan sepucuk surat dengan tulisan tangan Pai Soyen. Isi surat itu mengatakan dia telah diculik. Penculik minta uang tebusan sebanyak 5 juta US dollar atau setara 100 miliar rupiah pada saat ini. Dan mereka dilarang menghubungi polisi. Pai Pingping sangat takut kehilangan anaknya. Dia segera meminta bantuan dari polisi. Polisi segera bergerak secara diam-diam dan berusaha agar berita ini tidak diketahui oleh media. Tapi usaha polisi sia-sia. Ada beberapa wartawan yang selalu berada di kantor polisi dan mereka mendengar berita ini. Kemudian polisi menghimbau agar wartawan tidak memberitakan berita ini sampai ada solusinya. Tapi karena ini kasus dari seorang anak artis, mereka tidak mau menyia-nyiakan berita besar ini
maka wartawan pun segera menurunkan berita tersebut, sehingga Pai Pingping sangat marah dan melakukan protesnya kepada perusahaan surat kabar itu. Tapi berita telah menyebar, dan wartawan mulai memenuhi halaman rumah Pai Pingping. Bahkan mereka sampai berkemah di halaman rumahnya agar bisa mendapatkan berita terbaru. Mereka juga selalu mengikuti kemanapun Pai Pingping pergi. Karena banyaknya berita di surat kabar maupun televisi, para penculik mengetahui setiap situasi yang terjadi di rumah Pai Pingping, sehingga para penculik merasa tidak aman dan mereka hampir 20 kali mengganti lokasi penyerahan uang. Karena seringnya para penculik menelpon untuk mengganti lokasi, hingga polisi akhirnya dapat menemukan lokasi para penculik berada. Polisi segera menuju ke sana. Ketika polisi sampai di sana, istri Acen dan kakak iparnya berusaha menghalangi polisi sehingga ketiga penculik itu lolos dari sergapan polisi. Dan polisi pun menangkap istri dan kakak ipar Acen karena menghalangi tugas polisi. Pada 26 April 1997, polisi baru secara resmi mengadakan jumpa pers tentang kasus ini. Pai Pingping juga hadir di sana. Dengan wajah sedih dia mengatakan, ia berharap semua orang mau membantu mencari anaknya. Pada 28 April 1997, Taiwan digemparkan dengan penemuan mayat di saluran air di daerah Taishan. Polisi lalu melakukan autopsi dan hasilnya sungguh mengejutkan. Ternyata itu mayat Pai Soyen yang sudah meninggal selama 9 hari. Pai Pingping merasa sangat sedih. Anak yang sangat ia sayangi telah pergi untuk selamanya dengan cara yang sangat tragis. Ia pun mendesak polisi untuk segera menangkap para penculik. Kegagalan kali ini menyebabkan kegaduhan di mana-mana. Banyak orang berdemo agar polisi segera menangkap penjahat yang meresahkan masyarakat. Akhirnya polisi merencanakan pemburuan besar-besaran dengan instruksi tembak di tempat untuk menangkap para penculik. Pada tanggal 19 Agustus, ketiga orang ini terlihat di kawasan Jalan Wuchang di Taipei. Dan saat itu, polisi yang lagi berpatroli melihat mereka dan terjadilah baku tembak. Alin terpojok dan melakukan bundir di tempat kejadian, sementara Acen dan Agau lolos dari kepungan polisi. Polisi pun segera menyisir Jalan Wuchang dan sekitarnya untuk mencari para penculik. Bahkan polisi mengerahkan hampir 800 polisi untuk menangkap para penculik. Pada tanggal 23 Oktober, dua penculik yang sempat kabur membunuh seorang dokter bedah plastik, istri serta perawatnya setelah melakukan operasi plastik pada mereka. Pada tanggal 17 November, merasa keadaan sudah lebih aman, Agau keluar rumah dan berjalan-jalan. Dia tidak menyangka kalau polisi telah mengenali wajahnya. Polisi pun segera mengejarnya, dan akhirnya dia dikepung polisi. Dan tidak ada jalan keluar. Dan dia pun melakukan bundir sama seperti Alin. Setelah Agau meninggal, pada tanggal 18 November, Acen masuk secara paksa ke sebuah rumah dan menyandera 5 orang termasuk seorang pejabat kedutaan Afrika Selatan, Kolonel Edward McGill Alexander. Polisi segera datang ke tempat kejadian, dan Acen menuntut istri dan saudara iparnya segera dibebaskan. Polisi mencoba masuk ke rumah untuk menyelamatkan para sandera, dan terjadilah baku tembak. Hal itu menyebabkan Alexander dan putrinya terluka. Setelah negosiasi selama 24 jam, pada tanggal 19 November, Acen akhirnya menyerahkan diri setelah polisi mengatakan akan membuka kembali kasus istri dan saudara iparnya. Dibandingkan kebrutalan para penculik, yang paling mengecewakan adalah awak media. Jika saja media tidak terus mengikuti, mungkin saja Pai Soyen ada harapan bisa diselamatkan. Setelah apa yang terjadi terhadap anaknya, Pai Pingping mendirikan Yayasan Pendidikan dan Budaya Pai Soyen. Dia berharap agar anak-anak dapat memiliki sikap dan kualitas yang baik sejak usia dini.
Dia juga menerbitkan buku autobiografi. Pada 24 Desember 1998, hakim telah menjatuhkan hukuman gantung kepada Aceng. Hukuman itu telah dilaksanakan pada 6 Oktober 1999. Sekian dulu ceritaku kali ini, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.